Halo sahabat Mister, berikut Top 5 hadir dengan sejumlah informasi terhangat selama sepekan kami rangkum untuk Anda. Sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara menerapkan PPKM level 3. Pengetatan ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar seperti di Kota Pematang Siantar yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Kasus COVID-19 akhir-akhir ini terus mengalami lonjakan yang signifikan. Kasus COVID-19 yang melonjak pada Februari 2022 ini lantaran virus corona varian baru yakni Omicron. Angka terakhir yang terpapar di Indonesia mencapai 5 juta lebih. Jumlah yang terpapar per hari mencapai 63.956 per 18 Februari 2022. Di Sumatera Utara sendiri jumlah yang terpapar sebanyak 15.879 dan dirawat sebanyak 8.775. Kasus terpaparnya COVID-19 ini hampir merata terjadi di seluruh kabupaten kota dan Kota Medan sebagai penyumbang terbesar. Akibatnya 6 kabupaten kota yang sebelumnya masuk dalam PPKM level 1 melonjak menjadi PPKM level 3. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk pemberlakuan PPKM level 3, belum terlihat adanya sejumlah pengetatan termasuk di sejumlah pusat kota dan pusat keramaian, kecuali pemberlakuan terhadap satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang tadinya sudah pembelajaran tatap muka atau PTM 100% dikembalikan menjadi PTM terbatas 50%. Bahkan dengan akibat angka COVID yang kian menggila dan banyak menyebabkan anak didik dan tenaga pengajar terpapar COVID, untuk tingkat SLTA di Kota Pematang Siantar, PTM dibatalkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ 100%. Tidak tanggung-tanggung, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melakukan razia dan menemukan anak sekolah tingkat SLTA yang masih berkeliaran dan melanggar protokol kesehatan. Setelah lama menunggu usai dinyatakan menang dalam Pilkada Kota Pematang Siantar, pelantikan Wakil Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani akhirnya akan dilakukan pada 22 Februari mendatang. Sempat tertunda cukup lama pasca dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih hasil Pilkada Kota Pematang Siantar 2020 serta di tengah perselisihan masa bakti Wali Kota Pematang Siantar yang belum berakhir. Akhirnya pelantikan Asner Silalahi Dr. Susanti Dewayani pun terjadwalkan. Pelantikan Asner Silalahi Dr. Susanti akan digelar pada 22 Februari 2022 hari Selasa mendatang. Pelantikan ini persis dilakukan bersamaan dengan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hefriansat dan Togar Sitorus. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Utara Jubaidi memastikan rencana pelantikan tersebut pada 22 Februari 2022. Jubaidi juga memastikan bahwa apabila pelantikan dilaksanakan tanggal 22 Februari, maka PLH tidak ada. Sebagaimana diketahui, pasca ditetapkan KPU sebagai paslon terpilih hasil Pilkada 2022, Wali Kota terpilih yakni Asner Silalahi meninggal dunia, sehingga yang akan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hanya Dr. Susanti Dewayani menjadi Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini belum diketahui siapakah yang akan menggantikan posisi Wakil Wali Kota Siantar jika kelak Dr. Susanti akan dilantik menjadi Wali Kota. Meskipun masa jabatan menjadi Wali Kota dan Wakil hanya tinggal 2 tahun lagi, namun sejumlah nama untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Sejumlah nama sempat disebut-sebut akan dicalonkan, diantaranya Sondi Pitor Manahan Silalahi, anak sulung dari almarhum Asner, Manga Sipurba, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Pematang Siantar yang sempat menjadi Komisioner KPU Pematang Siantar selama 2 periode, Astronot Nainggolan, anggota DPRD Pematang Siantar fraksi PDIP. Kemudian Rospita Sitorus merupakan bendahara DPC PDIP Simalungun yang saat ini mendaftar sebagai calon Wakil Wali Kota di PDIP. Mangata Silalahi, Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar. Kemudian Suhanto Pakpahan, anggota DPRD dari Partai Hanura. Selanjutnya Binsar Situmorang, pejabat di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang terakhir yang disebut-sebut Yan Santoso Purba, seorang ASN di Kementerian Keuangan. Diduga ada kejanggalan dalam kematiannya, makam seorang nenek di Padang Sidempuan akhirnya dibongkar. Diduga kematiannya janggal atau tidak wajar, tim forensik Polda Sumatera Utara dan tim forensik Polres Resort Padang Sidempuan melakukan pembongkaran makam almarhum seorang nenek IGH yang berusia 72 tahun. Nenek IGH merupakan warga di Jalan Ompu Sarudak, Kelurahan Hutaim Baru, Kecamatan Padang Sidempuan, Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan pada 16 Februari 2022.
Sebelumnya warga Hutain Baru dihebohkan dengan penemuan jasad nenek IGH yang sudah membusuk di dalam rumahnya, tepatnya dalam kamar mandi pada Desember 2021 silam. Sang nenek didapati dalam posisi terlungkup di kamar mandi. Karena pihak kepolisian menemukan bukti bahwa almarhum diduga tewas akan kekerasan dan pencurian, sehingga dilakukan pembongkaran makam untuk keperluan otopsi. Dan beberapa pelaku serta beberapa barang bukti turut diamankan pihak Polres Padang Sidimpuan. Dari keterangan pihak kepolisian di lokasi, pembongkaran makam IGH dilakukan setelah adanya petunjuk ke ranah hukum. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan tentang pencairan dana jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan oleh tenaga kerja setelah berusia 56 tahun. Peraturan ini dinilai merugikan para pekerja hingga mengeluarkan petisi tolak JHT 56 tahun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengeluarkan peraturan yang kontroversial, yakni Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur syarat pencarian uang jaminan hari tua atau JHT yang hanya boleh diambil saat pekerja memasuki usia 56 tahun. Aturan ini merubah Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang sebelumnya JHT bisa diambil saat pekerja sudah tidak bekerja lagi, baik itu karena PHK, mengundurkan diri dan sebab lainnya. Peraturan baru tersebut sontak membuat protes dari para buruh karena dinilai merugikan para pekerja. Aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia maupun desakan penolakan dari netizen begitu keras dan menuding pemerintah tidak berpihak pada buruh. Salah satu desakan itu datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK yang meminta aturan dikembalikan pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Presiden ASPEK Indonesia, Mira Sumirat, menyebut kebijakan itu merugikan pekerja. Padahal jelas dana tersebut merupakan hak pekerja karena dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja melalui sistem pemotongan gaji. BPJS Ketenagakerjaan dibayar pekerja melalui pemotongan gaji yakni sebesar 2% dari upah per bulan dan 3,7% dari upah per bulan dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan. Justru JHT sangat dibutuhkan bukan harus di usia 56 tahun karena banyak korban PHK yang membutuhkan dana JHT untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memulai usaha setelah berhenti bekerja. Belum tahu bagaimana respon pemerintah menanggapi penolakan ini. Pihak kementerian sejauh ini hanya mencatat aspirasi para buruh. Amerika Serikat tengah mempertimbangkan perubahan protokol kesehatan atau prokes pencegahan COVID-19. Rencana perubahan itu kemungkinan termaksud mencabut aturan wajib menggunakan masker dalam beberapa pekan ke depan. Pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Amerika Serikat justru mempertimbangkan perubahan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diantaranya mencabut aturan wajib penggunaan masker dalam beberapa pekan ke depan. Meski begitu, pencabutan aturan wajib masker itu kemungkinan pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC-AS, Dr. Rochelle Walensky menuturkan selain itu, CDC Amerika Serikat menginginkan komunitas lokal bisa melonggarkan pembatasan COVID-19 seperti mengenakan masker di dalam ruangan berdasarkan beberapa faktor, salah satunya kapasitas ranjang unit perawatan intensif. Walensky juga menyampaikan angka rawat inap bakal menjadi salah satu pengukur dari pelonggaran pembatasan sosial ini. Dalam rencana ini, CDC ingin mengakhiri beberapa pembatasan sosial lainnya seperti mengizinkan kembali pekerja masuk kantor, tak perlu lagi menunjukkan bukti vaksinasi. Selain Amerika, sejumlah negara juga sudah mulai membebaskan warganya untuk beraktivitas tanpa masker. Dikutip dari Kompas.com yang melansir Khaleej Times, negara itu adalah Denmark pada 14 Juni. Pemerintah Denmark mengumumkan bahwa masyarakat tidak perlu lagi memakai masker wajah kecuali saat berdiri di angkutan umum. Prancis mulai 17 Juni lalu dibebaskan dari penggunaan masker secara terbatas. Hal itu dilakukan setelah pemerintah mengumumkan tindakan pencegahan terhadap pandemi COVID-19 tidak lagi wajib dilakukan di luar ruangan. Yunani mengakhiri persyaratan untuk memakai masker wajah di luar ruangan pada 24 Juni. Islandia pada 26 Juni tidak ada pembatasan COVID-19 yang berlaku di negara tersebut. Spanyol mulai 26 Juni masyarakatnya diizinkan untuk tidak memakai masker wajah asalkan tetap menjaga jarak sosial 1,5 meter. Di Italia, seluruh masyarakat bebas masker pada 28 Juni. Korea Selatan, mereka yang divaksinasi dengan setidaknya 1 kali suntikan COVID-19 diperbolehkan tidak memakai masker di ruangan mulai Juli. Demikian Top 5, pastikan Anda tetap mengupdate informasi terbaru dari kami. Saya Vanessa Marpau, sampai jumpa.